Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata bahwa batal jadi saksi sidang Haris Fathia gegara ngaku ada di LN ya. Atau luar negeri ya. Luhut ketahuan ngumpul sama Sri Mulyani. Benarkah seperti itu begitu kan? Tetapi melihat dari narasi-narasi yang dibangun oleh netizen seperti itu begitu, karena dengan adanya bukti apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani dalam statusnya begitu ya. Tetapi ini menarik, kalau memang tidak bisa menghadapi proses secara hukum begitu ya, sebagai delik aduan atau apa begitu kan, seharusnya kan tidak diproses secara hukum begitu ya. Kita sungguh saja setelah ini kan Haris Azhar dan Fathia kan sudah menunggu begitu kan, seolah-olah ada sesuatu yang dimainkan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Alamak, batal jadi saksi sidang Haris Fathia gegara ngaku ada di LN ya. Luhut ketahuan ngumpul sama Sri Mulyani. Benarkah seperti itu? Begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentarnya. Kan bisa dihadirkan paksa. Hayo, siapa yang berani? Berkumpul dengan para pejabat. Artinya para pejabat ini sama-sama bersekongkol. Mana mungkin mereka tidak tahu? Ya mungkin kumpulnya itu di luar negeri begitu. Bisa saja begitu kan. Karena kita lihat saja, bisa saja ngumpulnya di luar negeri atau apa begitu ya. Rakyat yang susah prihatin ya, lihat kelakuan penguasa. Diam-diam memandang amarah sambil doa umbar sumpah serapah untuk kehancuran mereka sendiri. Ya, bisa saja kita lihat bagaimana proses persidangan ya Fathia Azhar, karena ada undang-undang ITE katanya begitu di situ begitu ya. Tetapi kita lihat saja, buktikan di pengadilan begitu ya. Dialah puanya kekuasaan. Jadi ya terserah dia tahu, namanya juga kuasa, apa sih yang tidak? Rezim bohong kalau yang begitu bohong parah ini. Kalau ngomong sekarang ya petir tapi nyalinya lembek kayak lumpur. Ini kritikan dari netizen begitu kan. Ini sangat lucu sekali begitu. Seharusnya kan ditemui begitu kan. Kalau memang ada rapat sampaikan, ada rapat begitu. Ngakunya bisa ngabisin orang ya, datang ke sidang orang berani ya, nggak datang cupu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Kebohongan walaupun ditutup-tutupi, akhirnya terbongkar juga. Mungkin ada rapat ya atau apa begitu kan. Tetapi jangan hanya menjustis bahwa itu adalah bohong atau tidak begitu kan. Tetapi kita lihat perkembangannya. Dengan kasus-kasus seperti ini misalnya, bisa saja Haris Azhar terus kemudian Fathia itu bisa ya membongkar apa yang dilakukan oleh Pak Luhut. Bisa saja itu terjadi begitu, karena dia punya data begitu kan, punya akurat begitu ya. Karena soal itu yang ditangkap itu masalah mengatakan apa, kalau nggak salah lot Luhut atau apa begitu ya. Tetapi inilah kita lihat saja perkembangannya di pengadilan nanti begitu ya. Katanya kemarin bilang sedang di luar negeri. Emang di luar negeri ada Istana Negara Indonesia? Ya, kita lihat saja begitu ya, bagaimana, apakah dia benar atau tidak, atau ini foto yang lama. Bisa saja begitu ya. Ini pejabat sekarang bohong untuk menghindar. Kejujuran di negeri ini sudah menjadi barang mahal. Ya, karena kalau pemimpinnya bohong seperti ini ya, apapun oleh yang dilakukan masyarakat pasti walaupun dia benar tetap salah begitu ya. Ini banyak sekali kritikan mereka. Hoax itu ini kan, ada yang mengatakan hoax begitu kan ya. Ini bohong ya, adalah tabiat rezim ini. Ada hoax, ada yang tidak begitu. Ini banyak muncul spekulasi. Bisa saja itu adalah kabar lama, video lama, lalu kemudian diupload ulang. Bisa saja seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja bagaimana beritanya. Seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik. Apakah ini baru begitu ya? Ini batal jadi saksi sidang Haris Fathia ya, gegara ngaku ada LN ya, ada di LN. Luhut ketahuan ngumpul sama Sri Mulyani. Benarkah seperti itu? Mari kita baca begitu kan ya. Ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan disebut ketahuan berbohong atau tidak hadir sebagai saksi dalam sidang Haris Azhar yang koordinator kontras ya, Fathia Maulidiyanti. Bahkan dia mengatakan sebagaimana diketahui Luhut seharusnya hadir sebagai saksi pelapor dalam sidang Haris Fathia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin. Sidang itu membahas perkara dakwaan pencemaran nama baik Luhut terkait kasus tambang ya Blok Wabu Intan Jaya Papua.
Tetapi Haris Azhar punya dokumen begitu kan, punya data di situ yang kemudian bisa diadukan di situ begitu. Tetapi lihat perkembangan politik saja begitu. Menurut saya pribadi tidak akan pernah melawan Luhut, tidak akan pernah menang melawan Luhut, apalagi begitu siapapun begitu ya. Karena kan dia kan penguasa, pengusaha dan punya jaringan yang kuat begitu. Artinya gampang sekali kalau untuk mencobloskan ke penjara begitu kan. Tetapi yang namanya keadilan semuanya kan harus rata begitu kan. Siapapun orangnya begitu. Namun jaksa penuntut umum JPU menyebutkan bahwa Luhut sudah menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir karena sedang berada di luar negeri untuk melaksanakan tugas kenegaraan. Oleh karena itu, melalui surat resmi yang dikirim oleh Luhut dan kuasa hukumnya, ia meminta pemeriksaan dilakukan setelah Juni 2023, tepatnya pada 8 Juni 2023. Bahkan setelah itu, pegiat media sosial lewat akun Partai Sosmed menduga kalau Luhut bohong. Hal itu disampaikan usai Menteri Keuangan Menko Sri Mulyani membuat postingan di akun Instagramnya. Inilah yang kemudian yang ketahuan, apakah ini akan mau berangkat ke luar negeri atau sesudah di luar negeri, kan masih muncul spekulasi begitu kan. Hanya orang yang mengatakan bahwa itu adalah berkumpul dengan itu begitu. Tetapi kita lihat saja bagaimana begitu ya. Postingan yang diunggah pada hari ini Selasa memperlihatkan sejumlah foto ya Sri Mulyani sedang berkumpul bersama ya Luhut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Hulkam Mahfud MD, Listio Sigit Prabowo dan beberapa orang lainnya dari Kabinet Indonesia Maju. Ini akan mau berangkat diskusi dulu atau apa begitu kan? Kan masih belum jelas begitu kan. Saat mengunggah beberapa foto itu, Sri Mulyani kemudian menulis bahwa pertemuan itu terjadi di Istana Merdeka pada hari Senin 29 Mei 2023, hari di mana Luhut seharusnya menjadi saksi di sidang Haris Fathia. Betul juga begitu kan. Seharusnya menjadi saksi dulu di situ, begitu habis itu mau berangkat ke luar negeri ya terserah begitu ya. Tetapi inilah politik kita begitu kan. Kalau orang sudah punya kekuasaan apapun itu ya tidak akan pernah menang begitu. Setelah itu, pegiat media sosial lewat akun Partai Sosmed menduga bahwa ya hal itu disampaikan usai Menteri Keuangan Menko ya Sri Mulyani membuat postingan di akun Instagramnya. Postingan yang unggah di hari ini Selasa memperlihatkan sejumlah foto hari Sri Mulyani yang sedang berkumpul bersama Luhut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD, Listio Sigit dan Prabowo. Bahkan dalam hal ini dikatakan bahwa dalam postingan ini Sri Mulyani mengatakan ngobrol sesama kolega Kabinet Indonesia Maju sambil menunggu mulai rapat intern ya bersama presiden dan wakil presiden. Agenda hari ini siang ya Istana Merdeka ya. Lalu pengguna akun Partai Sosmed kemudian menggugah terkapar layar berita yang menyebutkan Luhut tidak bisa hadir sedang Haris Fathia karena sedang berada di luar negeri dan foto postingan Sri Mulyani. Oh, kamu ketahuan ya, ujarnya saat menggugah kedua tangkapan layar tersebut. Dikutip dari Populis ID dari cuitannya akun Partai Sosmed yang diunggah pada hari Selasa ini kan. Lantas bagaimana begitu kan? Ya, saya rasa perkembangan inilah yang kemudian apakah ini ada kebohongan atau apa begitu kan. Kita lihat saja nanti begitu kan. Karena prosesnya itu pasti ya di satu sisi postingan-postingan seperti ini apakah benar atau tidak begitu kan ya. Ya, kita lihat saja nanti ya di perkembangan. Bahkan ada ketahuan Anda. Ada mengatakan seperti itu begitu. Jadi kita lihat saja nanti perkembangannya bagaimana begitu. Tapi saya rasa kalau kita melihat ini begitu kan, dengan adanya unggahan-unggahan seperti ini memang benar begitu. Apa yang mau kita dibohongi begitu kan? Apakah ini sebelum berangkat atau sesudah berangkat begitu ya? Kalau mau berangkat misalnya kan seharusnya kan urgennya seperti apa begitu kan. Mungkin ya kasus-kasus ini tidak lebih penting, mending ya orang-orang yang kritis seperti Haris Azhar ini kan sebenarnya laporannya dicabut terlebih dahulu di situ begitu. Tetapi wallahualam inilah politik kita begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.